Nah, ini adalah Tugu Ekuator ya. Tugu yang membelah bumi menjadi dua, antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini dia Tugu Ekuator. Nah, ini pancangnya. Dan apabila kita ke atas itu kita udah masuk ke lintang utara ya. Kalau kita ke bawah itu adalah lintang selatan. Nah, ini berada di perjalanan antara Kinali tadi dan Simpang 4. Nah, ini ada di Simpang Jalan. Kalau bisa kalian ke Pasaman Barat, kita bisa lihat tanah lapang seperti ini, bumi. Nah, sekarang kita udah jalan setengah dari bumi. Nah, sekarang kita udah di lintang utara ya, tidak di lintang selatan lagi. Nah, banyak mitos-mitos yang menyebut bahwa orang yang berada di lintang utara ini sangat teliti ya, sangat teliti, pemikirannya ulet dan tangguh gitu kata orang mitos-mitosnya gitu. Orang yang berada di lintang utara ini cocoknya sebagai pemimpin, dan orang yang di lintang selatan ini biasanya orangnya lebih legowo gitu kata orangnya, atau manut gitu kata orang Jawa ya, penurut gitu, lurus-lurus aja gitu. Nah, tapi kalau orang yang ke atas ini contohnya orang Medan, orang Aceh, orang Kalimantan ke atas sedikit kan, di atas Pontianak. Nah, orangnya biasanya sangat keras gitu. Termasuk juga orang Jepang gitu kan, orang Malaysia gitu. Nah, jadi peradaban yang di atas lintang utara, mitosnya itu adalah peradaban yang sangat maju. Nah, bagaimana dengan Australia gitu? Nah, Australia itu diisi oleh orang-orang lintang utara, orang-orang Inggris, orang-orang Amerika gitu kan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya seperti ini, kadang keras, kadang lembek gitu kan, kadang keras, kadang lembek. Nah, itulah Indonesia. Nah, coba bisa kalian runut aja ya, kalian runut aja di peta atau di mana peta dunia, bahwa yang melalui garis ekuator ini yang di atas lintang selatan itu seperti benua Afrika, benua Amerika Selatan. Nah, kalian lihat kan gimana keadaan perekonomian mereka. Ayo loh. Nah, ini saya cuman apa ya, teori-teori cerita seliweran-seliweran yang ada di masyarakat, bahwa orang-orang yang ada di lintang utara ini sangat telaten. Oke, kita isi bensin dulu ya. One eternity later. Oke, kita lanjut. Ya, memang di sini harus ekstra ya, karena SPBU ini sudah nggak ada apa lagi, kadang penuh kayak tadi kan.
kadang ada gitu. Nah jadi memang harus ekstra jelimet gitu. Nah itu adalah Gunung Pasaman yang kita lihat tadi di depan, sekarang udah sebelah kanan kita. Dan lihat aja di sini, rumah orang di sini kaya-kaya semua. Nah mungkin sekitar 5 menit lagi kita nyampai di Simpang 4, tempat tujuan kita. Dan ya seperti kesimpulan sekarang, bahwa kita sudah berada di lintas utara Pulau Dunia, dan kita meninggalkan lintang selatan ya, lintang selatan. Nah mungkin dari kalian nanti ada yang tersinggung dengan ucapan saya tadi, ya abang ini ada aja kan, kita yang di lintang selatan dibilang orang udik gitu kan, orang nggak berpikir gitu kan. Enggak, itu cuman opini saya saja gitu. Nah jadi jangan dimasukin ke dalam hati, tapi cobalah teliti dahulu bahwa orang di lintang selatan itu adalah orang-orang yang legowo gitu, adem ayem. Dan orang yang berada di lintang utara adalah orang yang selangkah lebih memikirkan, berpikir kalau selangkah ke depan gitu. Nah tadi itu simpang 3 ya, ke Opir 1. Dia ada simpang 3, ada simpang 4 gitu. Nah simpang 4 itu adalah pusat pemerintahannya. Nah bisa dilihat dominasi truk besar yang membawa sawit ya dalam tonase besar berlalu lalang di sini, karena memang mata pencarian orang di sini adalah berkebun sawit. Nah kemungkinan kita udah sampai ya di simpang 4 ini. Saya lagi cari-cari tempat tujuan saya ini, entah di mana, entah, yang jelas ini salah satu bank BUMN merger yang terbesar saat ini, bekas bank-bank apa ya, bank syariah, bank BRI syariah, bank Nagari, bank BNI syariah, bank Mandiri syariah gitu. Nah, yang dilebur menjadi BSI. Ya memang agak jauh dari Padang ya, namanya penentuan pekerjaan ya kita kejar lah gitu kan. Nah ini tanda udah dekat dengan simpang 4 ya, udah ada kuburan, nanti ditandai juga dengan rumah sakit. Nah itu tandanya kita udah nyampe di perkotaannya. Wow, masjidnya sangat bagus ya. Saya baru lihat.
Ini makam pahlawannya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini adalah rumah sakit Pasaman Barat. Ini dia, sudah cukup besar. Itu menandakan kita udah sampai di ibu kota Kabupaten Pasaman Barat, yaitunya Simpang 4 ya. Oke, saya mohon maaf apabila salah-salah kata dan perbuatan dan pengucapan. Ya, namanya juga di jalan ya. Terkadang konsentrasi pecah dan bicara asal-asalan. Mohon maaf sekali. Nah, jangan lupa terus komen di ini, di video ini, like, share, and subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Bantu saya mengembangkan channel ini dan kita akan mengekspor semua daerah di Sumatera Barat, mulai dari ujung Pasaman Barat sampai ke Damasraya. Oke, jangan lupa. See you.